Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Ratnasari dengan NIM 2010808013. Nah, pada kesempatan kali ini, karena terkait mata kuliah inovasi pembelajaran fisika, maka pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang besaran dan satuan. Nah, pada tahu kan materi dasar SMA kelas 1 nih, yaitu materi besaran dan satuan. Nah, karena di mata kuliah inovasi pembelajaran fisika ini berkaitan dengan digital, maka di sini kita akan menggunakan atau mempresentasikan sebuah PPT menggunakan video pembelajaran. Nah, di samping itu akan dijelaskan bagaimana model video pembelajaran itu terkait materi yang akan kita sampaikan. Nah, di sini langsung saja kita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan besaran dan satuan. Nah, di sini ada latar belakang besaran dan satuan itu. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, luas, volume, dan kecepatan. Satuan adalah perbandingan atau pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran, yang dimana besaran yang berdasarkan satuannya, meliputi besaran pokok, besaran turunan, satuan baku, dan satuan tidak baku. Nah, di sini itu ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jika ada yang bertanya, nah apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih dari satu besaran pokok. Nah, itu terkait dengan besaran fisika. Yang selanjutnya itu di sini ada tabel terkait besaran pokok ini. Nah, di sini besaran pokoknya itu ada 7 ya, ada 7 besaran pokok: massa, panjang, waktu, arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, di sini itu dilengkapi dengan satuan SI-nya, yang dimana massa itu satuannya kilogram, kg, panjang itu satuannya meter atau SI-nya itu m, terus waktu sekon atau s, kuat arus itu ampere atau A, suhu itu Kelvin atau K, intensitas cahaya candle atau CD. Nah, yang terakhir yaitu jumlah zat, yaitu mol. Nah, di sini juga ada tabel tentang besaran turunan. Besaran turunan ini yang dimana dia itu dilengkapi dengan nama satuannya, terus simbolnya, terus dalam satuan dasarnya juga. Nah, di sini itu ada yang namanya luas, terus volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, energi dan usaha, daya, tekanan, frekuensi, muatan listrik, potensial listrik, hambatan listrik, kapasitasi, terus medan magnet, flux magnet, dan induktasi. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini tuh simbol dan dalam satuan dasarnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang satuan fisika. Pasti sudah pada tahu dong, satuan fisika itu ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku itu adalah satuan baku yang telah diakui secara internasional karena hasil pengukurannya selalu tetap biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun. Nah, satuan tidak baku itu yaitu satuan yang disebut tidak baku disebut karena hasil pengukurannya bisa berbeda-beda bergantung pada kondisinya. Nah, di sini tuh ada tabel terkait dengan tabel satuan baku dan satuan tidak baku. Bisa kita lihat di sini. Nah,
Di satuan baku ini ada namanya besaran pokok, satuan menurut SI, terus singkatan satuan itu. Ada tadi panjang, waktu, intensitas cahaya, suhu, kuat arus listrik, massa, dan jumlah jam. Nah, untuk satuan tidak bakunya itu panjang, massa, dan luas. Nah, satuan tidak bakunya itu jekal, depa atau hasta, terus yang bagian massanya itu mayam atau etik, mayam dan etik, terus yang bagian luas itu tumbak dan baku. Nah, di sini itu ada yang namanya alat ukur. Nah, kan di materi tentang besaran dan satuan ini ada juga alat ukurnya di sana atau pengukuran. Nah, di sini itu yang pertama ada penggaris, terus mistar, ini jangka sorong, terus ini gelas ukur, terus ini kompas atau jangka putar, terus yang ini buret, terus yang ini busur derajat, yang ini mikrometer sekrup, terus yang ini meteran. Nah, yang selanjutnya itu ada timbangan analog, terus timbangan digital, neraca pegas, dan neraca dua lengan, terus yang ini neraca Ohaus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali